Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Oriza Hasnela Putri dengan NPM A1M022002. Dan di video kali ini aku bakal jelasin tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune. Kajian filosofis tentang hakikat manusia dan pendidikan diawali dengan pembahasan tentang makna hakikat. Kebenaran yang hakiki atau hak berasal dari Tuhan, dapat juga dari manusia, asal tidak menentang aturan Tuhan. Hakikat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Istilah manusia secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man, yang artinya manusia. Selanjutnya, penggalan kata yang kedua yaitu nasia yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Selanjutnya, perlu dipahami tentang hakikat pendidikan untuk bisa diterapkan dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani pedagogia yang akar katanya pahis yang berarti anak, dan again yang artinya membimbing. Jadi pedagogia artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Untuk melaksanakan pendidikan secara baik, perlu dipahami pendidikan sebagai sistem dengan unsur-unsurnya yang harus diperhatikan yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan tersebut. Unsur-unsur dimaksud diantaranya tujuan, peserta didik, isi dan materi pendidikan, metode dan alat pendidikan, serta lingkungan yang mempengaruhi suasana pendidikan. Di antara unsur-unsur pendidikan tersebut, tujuan pendidikan memiliki posisi yang penting. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusiawi antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Untuk itu, manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik, agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan dan paham akan iptek. Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas manusia secara objektif. Manusia secara kenyataan yang sebenarnya bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Ada berbagai paham dan aliran yang berbeda pandangan tentang hakikat manusia. Menurut Jalaluddin dan Abdullah mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu pandangan aliran serba zat, bahwa ia sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Yang kedua, pandangan aliran serbaru, yaitu hakikat manusia adalah ruh. Yang ketiga, menurut aliran dualisme, manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Dan yang terakhir, menurut aliran eksistensialisme, pada hakikatnya manusia, yaitu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Sifat dan hakikat manusia dikemukakan oleh Umar Tirta Raharja dan Lasula pada tahun 2000 sebagai berikut. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Kata hati atau conscience of man. 4. Moral. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kebebasan. 7. Kewajiban dan hak. Dan yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Pandangan Islam tentang hakikat manusia. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 4 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yakni Al-Insan, An-Nas, Al-Bashar, dan Bani Adam.
Menurut Mudi Harjo dan Umar Tirta Raharja, dimensi-dimensi hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi keindividualan, yang kedua, dimensi sosial, yang ketiga, dimensi kesusilaan, dan yang terakhir, dimensi keberagaman. Sasaran pendidikan adalah manusia, sehingga dengan sendirinya pengembangan dimensi hakikat manusia menjadi tugas pendidikan. Sehubungan dengan itu, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu pertama, dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antar dimensi, keindividualan, kesusilaan, dan keberagaman antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, pengembangannya tidak utuh. Akan terjadi di dalam proses pengembangan, ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Satu, pengertian pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia yang mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Terlihat pada semboyan dan perlambangan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtuldo, artinya kalau pendidik berada di muka, ia memberi tauladan kepada pendidiknya. Ing Madya Mangunkarso, artinya kalau pendidik berada di tengah, dia membangun semangat berswakarya dan berkreasi pada peserta didiknya. Dan Tut Wuri Handayani, artinya kalau pendidik berada di belakang, dia mengikuti dan mengarahkan peserta didiknya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab serta mencari jalan sendiri. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu kondisi yang hendak dicapai oleh seseorang. Orang atau individu yang hendak mencapai tujuan pendidikan disebut peserta didik. Orang yang memfasilitasi pencapaian tujuan oleh peserta didik disebut pendidik. Hubungan dan aktivitas yang terjadi di antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan disebut proses pembelajaran. Tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, tujuan umum pendidikan, tertuju pada tujuan hidup. Yang kedua, tujuan khusus pendidikan, yaitu tujuan pendidikan tak lengkap, tujuan pendidikan sementara, tujuan pendidikan institusional, dan tujuan pendidikan instruksional. Menurut Ali Yasar, adalah manusia butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, dan menurut Praitno memanusiakan kemanusiaan manusia. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah 1. Pandangan humanistik. Pandangan humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Guru tidak perlu memaksa para siswa untuk belajar. Mereka harus menciptakan suatu iklim kepercayaan dan rasa hormat yang memungkinkan siswa belajar memutuskan apa dan bagaimana mereka belajar. Para guru harus menjadi fasilitator dan kelas harus menjadi suatu tempat yang di dalamnya keingintahuan dan hasrat untuk belajar dapat dipelihara dan ditingkatkan. Melalui pemahaman para siswa, para guru humanistik mendorong para siswanya untuk belajar dan tumbuh. Yang kedua, pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Aliran behavioristik mengabaikan faktor kehidupan intrapsikis yang berarti bahwa pendidikan pun tidak berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersumber dari siswa.
Oke, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.